kembali bersama kami di podcast KPP Pratama Medan Petisa. Bersama saya Sri Karina Ginting, penyuluh KPP Pratama Medan Petisa. Nah, kawan pajak, kali ini kita akan membahas mengenai pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Tentunya podcast KPP Pratama Medan Petisa selalu menyajikan informasi teraktual bagi kawan pajak sekalian. Nah, kawan pajak, kali ini saya tidak hanya sendiri, ditemani oleh penyuluh KPP Pratama Medan Petisa yang cantik dan handal dalam bidangnya. Hai Kak Siska. Hai Kak Ina, hai kan pajak. Bagaimana kabarnya Kak Siska? Sehat, Kak Ina gimana, sehat? Dahsyat, luar biasa. Tentunya sangat baik ya kawan pajak, karena dapat menyapa kawan pajak sekalian di sini. Oke, kita tanpa berlama-lama langsung saja kita bahas nih. Apa sih pengembalian pendahuluan itu Kak Siska? Oke, jadi sebelum kita ke definisi pengembalian pendahuluan, kita bahas dulu kali ya Kak, proses pengembalian itu seperti apa. Oke, baik. Nah, proses pengembalian bisa dilakukan dengan dua cara, melalui pemeriksaan atau melalui penelitian. Nah, pengembalian pendahuluan ini masuk ke kategori penelitian Kak Ina. Nah, untuk definisi pengembalian pendahuluan seperti yang tertuang dalam pasal 1 PMK 39 tahun 2018 yang terakhir diubah dengan PMK 209 tahun 2021, pengembalian pendahuluan merupakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diberikan kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud. Yang pertama dalam pasal 17C Undang-Undang KUP, yang kedua pasal 17D Undang-Undang KUP, atau pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN. Begitu kira-kira. Oke Kak Siska, apa sih perbedaannya antara pemeriksaan dan penelitian yang Kak Siska jelaskan tadi? Oke, kawan pajak. Jadi, antara pemeriksaan dan penelitian itu ada beberapa perbedaan. Yang pertama, kalau pemeriksaan, nanti petugas kita akan meminjam buku, dokumen, atau bukti pendukung untuk dilakukan pengujian. Sementara, kalau penelitian, petugas kita atau petugas peneliti itu tidak meminjam buku, dokumen, atau bukti pendukung yang tadi. Nah, jadi si petugas peneliti akan memanfaatkan data-data yang ada di SPT dan yang ada di sistem informasi DJP. Itu perbedaan yang pertama. Lalu perbedaan yang kedua terletak pada produk hukumnya Kak Ina. Kalau hasil pemeriksaan, produk hukumnya adalah surat ketetapan pajak atau biasa disingkat dengan SKP. Sementara kalau hasil dari penelitian, produk hukumnya berupa surat keputusan namanya. Surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau yang biasa disingkat dengan SKP PKP. Lalu perbedaan yang ketiga terdapat pada jangka waktu penyelesaian. Kalau pemeriksaan, jangka waktu penyelesaiannya 12 bulan, sementara untuk penelitian, jangka waktunya ada beberapa nih. Yang pertama, untuk SPTL BPPH, jangka waktu penyelesaiannya adalah 3 bulan. Untuk SPTL BPPH badan maksud saya ya. Yang kedua, SPTL BPPH UP, jangka waktunya adalah 15 hari kerja. Sementara untuk SPTL BPPN, jangka waktu penyelesaiannya adalah 1 bulan sejak SPT diterima lengkap. Oke, jelas sekali perbedaannya ya Kak Siska. Nah, kawan pajak, dalam proses pengembalian pendahuluan terdapat beberapa kriteria. Apa-apa saja nih kriterianya Kak Siska? Nah, untuk WP yang boleh diberikan pengembalian pendahuluan itu ada 3 kriteria ya. Yang pertama namanya WP kriteria tertentu atau WP patuh biasanya kita sebutnya Kak Ina. Ini terdapat dalam pasal 17C Undang-Undang KUP. Yang kedua adalah WP PKP berisiko rendah. Ini terdapat dalam pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN. Dan yang ketiga, WP persyaratan tertentu. Ini terdapat dalam pasal 17D Undang-Undang KUP. Nah, kawan pajak, ternyata terdapat 3 kriteria di sini. Nah, baiknya kita bahas satu persatu, mulai dari yang pertama, yaitu wajib pajak kriteria tertentu yang terdapat pada pasal 17C Undang-Undang KUP. Kak Siska, bagaimana prosesnya pada kriteria yang pertama ini? Untuk bisa mendapatkan pengembalian pendahuluan sesuai pasal 17C, wajib pajak terlebih dahulu harus ditetapkan sebagai WP kriteria tertentu. Nah, proses penetapan ini harus diajukan ke KPP terdaftar paling lambat tanggal 10 Januari. Gitu kayaknya. Nah, baik. Jadi permohonan harus diajukan di awal tahun ya Kak Siska. Nah, kawan pajak sekalian, mengingat ada permohonan, tentunya ada persyaratan nih Kak Siska. Apa-apa aja nih persyaratannya? Untuk bisa ditetapkan sebagai WP kriteria tertentu atau WP patuh, ada beberapa syaratnya nih. Yang pertama, sesuai namanya WP patuh, ya harus patuh dong dalam penyampaian SPT-nya, baik itu SPT masa maupun SPT tahunan.
Yang kedua, tidak memiliki tunggakan pajak, kecuali kawan pajak sudah mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran tunggakannya. Yang ketiga, laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. Dan yang terakhir, tidak pernah dipidana dalam bidang perpajakan selama 5 tahun terakhir. Dan perlu diingat juga, surat keputusan penetapan ini hanya berlaku dalam jangka waktu 2 tahun kalender. Baik kawan pajak sekalian, jadi ada 4 syarat yang harus dipenuhi oleh kawan pajak untuk bisa ditetapkan sebagai wajib pajak kriteria tertentu. Untuk proses pengembalian pendahuluan bagi wajib pajak kriteria tertentu ini bagaimana prosesnya Kak Siska? Jadi setelah tadi kawan pajak memiliki SK penetapan WP kriteria tertentu, wajib pajak silahkan nih centang proses pengembalian pendahuluan pasal 17C pada SPT-nya. Nanti setelah SPT disampaikan, petugas peneliti akan melakukan penelitian terhadap SPT LB tersebut. Proses penelitiannya ada 2, yang pertama penelitian formal dan yang kedua adalah penelitian material. Di penelitian formal ini kita akan ngecek Kak, apakah SK penetapannya masih berlaku atau enggak. Karena kan SK itu hanya berlaku 2 tahun kalender aja. Oke. Lalu kita akan teliti atau kita cek nih, apakah si wajib pajak ini sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau enggak. Lalu kita akan lihat, apakah si wajib pajak ini tepat waktu menyampaikan SPT tahunannya. Terus untuk SPT masa, kita cek untuk 2 masa berturut-turut dan untuk 3 masa dalam 1 tahun pajak, apakah ada yang terlambat atau enggak. Baik. Itu. Nah, yang kedua adalah penelitian material tadi ya Kak. Untuk penelitian material ini, kita akan pastikan kebenaran penghitungan dan penulisan pajaknya. Lalu untuk SPT PPH, akan kita cek bukti potong yang dikreditkan dalam SPT, apakah sudah dilaporkan oleh lawan transaksi. Kalau untuk SPT masa PPN, kita akan cek lagi, apakah pajak masukan yang dikreditkan oleh wajib pajak, itu sudah dilaporkan oleh PKP penerbit faktur. Nah, setelah dilakukan penelitian harus ada dong hasilnya. Kalau semua tadi itu terpenuhi, hasilnya pasti diterima. Kalau hasilnya diterima, maka akan kita terbitkan yang namanya SKP PKP. Kalau hasilnya ditolak, kita akan terbitkan surat pemberitahuan bahwasannya tidak diberikan pengembalian pendahuluan. Jadi kawan pajak jangan takut, walaupun pengembalian pendahuluannya tidak diterima, proses lebih baik tetap kita lanjutkan, tapi melalui proses pemeriksaan. Baik kawan pajak sekalian, kita masuk ke kategori yang kedua, yaitu pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi PKP beresiko rendah sesuai dengan Undang-Undang PPN Pasal 9 Ayat 4C. Bagaimana? Apa persyaratannya ini Kak Siska? Untuk ditetapkan sebagai PKP beresiko rendah, ada beberapa persyaratan Kak Ina. Yang pertama, si PKP ini memenuhi ketentuan persyaratan tertentu. Misal kayak perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia. Terus yang kedua, tepat waktu menyampaikan SPT masa PPN selama 12 bulan terakhir. Lalu yang ketiga, tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan. Lalu yang terakhir, tidak pernah dipidana dalam bidang perpajakan selama 5 tahun terakhir. Itu syaratnya. Lalu bagaimana prosesnya pada kriteria yang kedua ini? Baik. Untuk PKP beresiko rendah dapat mengajukan pengembalian pendahuluan setiap masa. Caranya sama, silahkan centang pengembalian pendahuluan pasal 9 ayat 4C di SPT-nya. Lalu petugas kita nanti akan meneliti SPT LB yang disampaikan itu. Sama seperti WP patuh tadi, ada 2 penelitian yang kita lakukan, formal dan material. Mirip-mirip sih yang kita teliti. Bedanya hanya kalau untuk PKP pasal 9 ayat 4C ini, kita memastikan apakah pembayaran pajak masukan yang dibayar sendiri itu sudah tervalidasi NTPN atau belum. Kalau semua ketentuan tadi sudah dipenuhi, hasilnya pasti diterima. Sama seperti tadi, kita akan terbitkan SKP PKP. Kalau ditolak, kita terbitkan surat pemberitahuan tidak bisa diproses dengan pengembalian pendahuluan. Lebih baik tetap bisa diproses, tapi melalui proses pemeriksaan. Baik. Oh iya, satu lagi nih Kak Ina. Untuk bisa diproses pengembalian pendahuluan sesuai pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN, si WPPKP ini harus melakukan kegiatan tertentu. Kegiatan tertentu ini apa aja nih? Misal, ekspor BKP berwujud, ekspor JKP, transaksi ke pemungut, atau dia transaksinya ini mendapatkan fasilitas tidak dipungut atau dibebaskan. Baik kawan pajak sekalian, kita akan membahas kategori yang ketiga, yaitu pengembalian pendahuluan pembayaran pajak bagi wajib pajak persyaratan tertentu.
yang diatur dalam pasal 17D Undang-Undang KUP. Bagaimana persyaratannya, Kak Siska? Untuk WP persyaratan tertentu, ini sedikit berbeda dengan WP patuh dan PKP beresiko rendah, Kak Ina. Bagi WP persyaratan tertentu, ini tidak memerlukan SK penetapan. Oke. Nah, lalu siapa aja sih yang masuk kategori WP persyaratan tertentu ini? Yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi, karyawan yang menyampaikan SPT tahunan lebih bayar restitusi. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi non-karyawan yang menyampaikan SPT tahunan lebih bayar dengan nilai lebih bayar paling banyak 100 juta rupiah. Lalu yang ketiga, wajib pajak badan yang menyampaikan SPT tahunan lebih bayar dengan nilai lebih bayar paling banyak 1 miliar rupiah. Lalu yang terakhir, WPPKP yang menyampaikan SPT LBPPN dengan jumlah lebih bayar paling banyak 5 miliar. Nah, untuk jangka waktunya, ini mirip sih sama yang sebelum-sebelumnya. Kalau untuk wajib pajak orang pribadi, jangka waktu penyelesaiannya adalah 15 hari kerja. Sedangkan untuk PPH badan dan PPN, jangka waktu penyelesaiannya adalah 1 bulan sejak SPT diterima lengkap. Perlu diketahui kawan pajak sekalian, jika atas ketiga kategori yang sudah disebutkan tadi, wajib pajak atau PKP sudah diterbitkan SKP PKP, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pemeriksaan atau post audit. Nah, jika berdasarkan hasil pemeriksaan, DJP menerbitkan SKPKB, maka jumlah kekurangan bayar pajak plus sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%. Nah, benar sekali ya Kak Ina. Jadi kalau misalkan setelah diperiksa ternyata hasilnya SKPKB, maka ada sanksi kenaikan sebesar 100%. Tapi kawan pajak, ada berita baik nih buat kawan pajak semua. Oke. Jadi baru-baru ini DJP merilis aturan baru yang tertuang dalam Per 5 tahun 2023. Singkatnya, Per 5 ini berisi tentang percepatan restitusi, Kak. Jadi bagi wajib pajak orang pribadi yang jumlah restitusinya masih di bawah 100 juta, maksimal 100 juta deh ya, itu bisa mengajukan pengembalian pendahuluan walaupun di SPT-nya mencentang restitusi prosedur biasa. Nah, setelah misalkan nih pengembalian pendahuluannya udah diproses, diterima, ternyata di post audit seperti yang Kak Ina jelaskan tadi dan terdapat kekurangan bayar, maka sanksi administrasinya bukan yang 100%, tapi sanksi administrasi merujuk pada tarif bunga pasal 13 ayat 2 Undang-Undang KUP. Baik, Kak Siska. Oh ya, sekedar informasi kawan pajak, Per 5 tahun 2023 ini hanya berlaku bagi wajib pajak orang pribadi saja. Ya, betul ya Kak Siska? Wajib pajak badan tidak ya. Benar kawan pajak sekalian. Baik kawan pajak sekalian, sebelum saya menutup podcast kali ini, izinkan saya memberikan satu buah informasi dan menghimbau kawan pajak sekalian, jangan lupa untuk memvalidasi NIK menjadi NPWP di profil wajib pajak masing-masing. Karena apa? Nanti 1 Januari 2024 kita bakalan menggunakan NIK sebagai NPWP. Benar ya Kak Siska? Betul. Oke kawan pajak, dan jangan juga lupa untuk melaporkan SPT tahunan tahun pajak 2022. Semoga podcast KPP Pratama Medan Petisa dapat menambah wawasan tentang perpajakan kawan pajak sekalian. Akhir kata, saya Sri Karina Ginting, Saya Siska Adelia. mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di acara podcast KPP Pratama Medan Petisa selanjutnya. Selamat Bye-bye.